Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mohon maaf untuk saya tidak bisa on kamera karena terkendala di perangkat. Kami dari kelompok 3 dari rombel A akan menjelaskan tentang HKSA antibiotik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Untuk tim kami sendiri, itu yang pertama ada Zaza Bila Adelia Putri, NIM 4313420013. Saya sendiri Nanda Sabila Fitriana Putri, NIM 4313420015. Dan rekan saya Kasyifa Fauziah dengan NIM 4313420047. Untuk bagian yang akan kami jelaskan mengenai antibiotik, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua penggolongan antibiotik, dan yang ketiga referensi. Untuk bab pertama pendahuluan, antibiotik atau antibiotika adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termasuk turunan senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah mampu menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Pada awalnya sendiri antibiotik diisolasi dari mikroorganisme, tetapi sekarang beberapa antibiotik telah didapatkan dari tanaman tinggi atau hewan. Untuk penggolongan antibiotik sendiri secara umum yaitu berdasarkan spektrum aktivitas, yang kedua berdasarkan tempat kerja, dan yang ketiga itu berdasarkan struktur kimianya. Untuk penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitas, yang pertama itu antibiotik dengan spektrum luas. Ini efektif terhadap gram positif maupun gram negatif. Contohnya itu turunan tetrasiklin, turunan aminoglikosida, turunan amfenikol, turunan makrolida, rifampicin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu antibiotika yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram positif. Contohnya itu basitrasin, erythromycin, dan sebagian besar turunan penisilin. Yang ketiga yaitu antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram negatif. Contohnya di sini itu colistin, polymyxin B sulfat, dan sulfomycin. Yang keempat itu antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap mycobacteria atau antituberkulosis. Di sini contohnya itu streptomycin, kanamycin, cyclosericin, rifampicin, fiumycin, dan capreornicin. Untuk yang kelima yaitu antibiotika yang aktif terhadap jamur atau anti-jamur, contohnya itu crisefulvin, dan antibiotika polin seperti nystatin, amphotericin B, dan candicillin. Yang keenam yaitu antibiotik yang aktif terhadap neoplasma atau anti kanker. Contohnya itu actinomycin, bleomycin, daunorubicin, doxorubicin, mitomycin, dan mitromycin. Selanjutnya itu pengulangan antibiotika berdasarkan tempat kerjanya. Dan di sini berdasarkan dari buku Siswandono itu, untuk antibiotika yang bekerja di dinding sel yaitu ada penisilin, cefalosporin, basitrasin, vancomycin, dan cyclosarin. Untuk penisilin cefalosporin sendiri proses yang dihambat itu biosintesis peptidoglikan. Sedangkan untuk basitrasin dan vancomycin itu sintesis mukopeptida yang dihambat, dan untuk cyclosarin itu untuk sintesis peptida dinding sel yang dihambat. Kemudian di sini ada juga yang berada di membran sel, yaitu antibiotika nystatin, amphotericin B, polymyxin B. Untuk proses yang dihambat ada fungsi membran dan integritas membran. Kemudian untuk antibiotik yang bekerja di asam nukleat sendiri itu ada mitomycin C, rifampicin, grisofulvin, dan actinomycin. Di sini proses yang dihambat itu ada biosintesis DNA, mRNA, pembelahan sel, mikrotubuli, dan biosintesis mRNA dan DNA. Kemudian ada juga yang bekerja di ribosom. Itu ada subunit 30S prokaryotik, ada aminocyclitol, tetrasiklin, kemudian subunit 50S prokaryotik ada amfenikol, makrolida, dan samida, dan subunit 60S eukaryotik ada glutarinid dan asam fusidat. Kemudian untuk penggolongan antibiotika berdasarkan struktur kimianya sendiri yaitu ada antibiotik beta-lactam, kemudian ada turunan amfenikol, kemudian ada turunan tetrasiklin,
ada turunan aminoglikosida, ada antibiotika makrolida, ada antibiotika polipeptida, ada turunan kosamida, ada antibiotika polin, turunan ansamicin, dan turunan antrasiklin. Untuk yang pertama sendiri itu ada antibiotika beta-lactam, itu antibiotika yang strukturnya mengandung beta-lactam. Untuk mekanisme kerja antibiotika beta-lactam ditunjukkan oleh serangan nukleofil dari gugus hidroksil serin enzim dan transpeptidase pada karbonil karbon cincin beta-lactam yang bermuatan positif sehingga terjadi hambatan biosintesis peptidoglikan. Padahal di sini peptidoglikan itu merupakan makromolekul penting untuk kehidupan bakteri yang terdapat pada dinding sel bakteri yang positif dan negatif. Untuk peptidoglikan itu mempunyai peran penting dalam memelihara keutuhan dinding dan bentuk sel karena mempunyai kisi-kisi struktur bentang dan berhubungan sangat erat, sehingga akibatnya dinding sel ketika dihambat oleh antibiotika beta-lactam itu menjadi lemah, dan karena tekanan turkur dari dalam, dinding sel akan pecah atau lisis sehingga bakteri mengalami kematian. Untuk antibiotika beta-lactam itu juga hanya dapat membunuh bakteri pada fase pertumbuhan dan tidak dapat mempengaruhi bakteri yang dalam bentuk tidak aktif atau persisten. Kemudian dinding sel bakteri gram positif berbeda dengan gram negatif sehingga banyak turunan beta-lactam yang tidak sensitif terhadap gram negatif. Itu nanti ada gambarnya untuk gambar 2. Ini itu gambar pertama, itu mekanisme kerja antibiotika beta-lactam. Yaitu yang pertama, ketika enzim peptidase yang mengkatalisis biosintesis polimer bentang dari dinding sel, kemudian akhirnya serangan nukleofil gugus hidroksil serin enzim transpeptidase terhadap karbon cincin beta-lactam. Ini ya. Nanti akibatnya itu seperti yang dijelaskan tadi, akibatnya dinding sel akan jadi lemah dan tekanan turgor dari dalam dinding sel akan pecah atau lisis sehingga bakteri mengalami kematian. Untuk antibiotik, untuk gambar 2 itu ada dinding sel bakteri gram positif dan gram negatif. Ini perbedaannya. Untuk bakteri gram positif itu kan ada membran, ada langsung makromolekul kapsul, kemudian peptidoglikan, membran sitoplasma. Sedangkan yang gram negatif itu terdapat berapa layer gitu. Jadi antibiotika beta-lactam itu pertama-tama harus menembus membran terluar selubung bakteri secara difusif pasif melalui saluran yang terbentuk poliprotein. Kemudian sesudah menembus membran terluar, antibiotik beta-lactam masuk melalui dinding selnya. Kemudian melewati ruang periplasma dan mencapai sasaran yaitu enzim serin protase yang terdapat pada membran terluar dari sitoplasma. Jadi sasarannya itu sitoplasma di sini dari antibiotik beta-lactam itu sendiri. Untuk selanjutnya, untuk antibiotika beta-lactam terhadap bakteri itu menghentikan pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat biosintesis peptidoglikan, menurunkan kelangsungan hidup kultur, dan membuat sel menjadi lisis. Beta-lactamase merupakan enzim yang dapat menginaktifkan antibiotika beta-lactam. Kemudian menghambat beta-lactamase merupakan senyawa yang dapat menetralkan enzim beta-lactamase sehingga mencegah menginaktifkan antibiotika beta-lactam dan tanpa halangan dapat secara bebas menunjukkan efek bakterisid. Contoh penghambat beta-lactamase itu ada asam kalfulanat, asam olifanat, sulbactam, dan pifsulbactam. Kemudian untuk golongan antibiotika beta-lactam sendiri itu ada turunan penisilin, ada turunan cefalosporin, dan turunan beta-lactam non-klasik. Untuk turunan penisilin sendiri itu merupakan senyawa bakterisid dengan indeks terapeutik tinggi, bekerja lebih besar pada fase perbanyakan atau multiplikasi mikroorganisme dibanding pada fase istirahat. Untuk turunan penisilin ini sering digunakan sebagai obat pilihan untuk pencegahan dan pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri tertentu pada penderita yang tidak alergi. Kemudian untuk turunan cefalosporin sendiri itu merupakan
Turunan sefalosporin merupakan senyawa bakterisid dengan indeks terapeutik atau batas keamanan tinggi, efektif untuk pengobatan infeksi Staphylococcus sp dan Streptococcus sp yang telah tahan terhadap penicillin E. coli dan Pemeravirus dan digunakan secara luas untuk pengobatan infeksi selama dan sesudah pembedahan. Turunan sefalosporin juga merupakan obat pilihan untuk infeksi berat yang disebabkan oleh Klebsiella. Untuk turunan beta-lactam non-klasik ini merupakan antibiotika yang mengandung cincin beta-lactam yang kadang-kadang bergabung dengan cincin lain yang terdiri dari 5 atau 6 atom. Dibanding dengan turunan penicillin atau sefalosporin, strukturnya ini mempunyai gambaran dasar yang berbeda, demikian pula sifat biologisnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu turunan amphenicol. Turunan amphenicol adalah antibiotika yang terdiri dari chloramphenicol dan senyawa sintetik analognya. Merupakan senyawa bakteriostatik dengan spektrum luas bersifat mudah larut dalam lemak sehingga mudah menembus sel bakteri. Next. Mekanisme kerja. Dengan menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida, setelah menembus sel bakteri, turunan amphenicol mengikat subunit ribosom 50S secara terpulihkan. Menghambat enzim peptidil transferase sehingga mencegah penambahan asam amino pada rantai peptida. Akibatnya, terjadi hambatan pembentukan ikatan peptida dan biosintesis protein. Dan hal ini terjadi selama antibiotika tetap terikat oleh ribosom. Dengan kata lain, turunan amphenicol menghambat pemanjangan rantai peptida dan pergerakan ribosom sepanjang mRNA. Penghambatan ini bersifat stereospesifik, hanya isomer demente reo yang aktif. Turunan amphenicol juga menghambat sintesis protein mitokondria mamalia. Ada persamaan antara ribosom 70S bakteri dan mamalia. Next. Selanjutnya yaitu turunan tetrasiklin. Turunan tetrasiklin ini didapat dari hasil isolasi kultur Streptomyces sp dan kemudian dikembangkan secara semisintetik. Merupakan turunan oktahidronaftasen yang terbentuk oleh gabungan 4 buah cincin. Stereokimianya sangat kompleks karena mempunyai 5 atau 6 kuat atom C asimetrik. Tetrasiklin bersifat amphoter karena mengandung gugus-gugus yang bersifat asam, seperti gugus hidroksil dan basa seperti gugus dimetilamino. Next. Mekanisme kerjanya yaitu turunan tetrasiklin adalah senyawa bakteriostatik karena mempunyai sifat pembentukan telat. Diduga aktivitas antibakterinya disebabkan oleh kemampuan untuk menghilangkan ion-ion logam-logam yang penting bagi kehidupan bakteri seperti ion Mg. Kemungkinan lain, pembentukan kelat tersebut memudahkan pengangkutan tetrasiklin menuju ke sisi kerjanya. Tempat kerja turunan tetrasiklin yaitu pada ribosom. Bakteri turunan ini mencapai sasaran melalui 2 proses, yaitu difusi fasis dan sistem pengangkutan aktif. Difusi fasis melalui pori hidrofil pada membran terluar sel. Doxycycline dan minocycline mempunyai kelarutan dalam lemak tinggi sehingga secara langsung dapat melalui lemak membran. Dan sistem pengangkutan aktif yang tergantung energi. Pompa dari semua turunan tetrasiklin adalah melalui membran sitoplasma terdalam, kemungkinan dengan bantuan pembawa protein periplasma. Next. Di dalam sel bakteri, tetrasiklin mengikat secara khas dan terpulihkan ribosom 30S, menghambat dalam masuk aminoasil tRNA ke dalam 4 aseptor A pada kompleks mRNA ribosom, menghalangi penggabungan asam amino ke rantai peptida dan menyebabkan hambatan sintesis protein.
Lebih tepatnya, tetrasiklin menghambat interaksi kodon antikodon pada tempat A dari subunit ribosom yang terkecil, yaitu 30S atau 40S. Dan hal ini dapat menjelaskan mengapa tetrasiklin bersifat kurang selektif dan menimbulkan efek samping yang relatif rendah. Sifat penghambatan turunan tetrasiklin berhubungan dengan struktur elektronik yang melibatkan secara langsung interaksi atom C6 dan gugus fenoldiketon dengan sisi reseptor. Next. Selanjutnya yaitu hubungan struktur dan aktivitas. Gugus farmakofor dengan aktivitas antibiotik penuh adalah senyawa semisintetik sansiklin. Sansiklin mengandung struktur yang dibutuhkan untuk pembentukan kelat dan dipandang mempunyai peran penting pada pengangkutan turunan tetrasiklin ke dalam sel bakteri dan penghambatan biosintesis protein di dalam sel. Yang selanjutnya, pengaturan linear dari 4 cincin adalah prasyarat untuk dapat menimbulkan aktivitas biologis. Lalu adanya dua sistem elektron pi yang berbeda, yaitu gugus chromophore phenoldiketon dan tricarbonyl metan yang cukup penting untuk aktivitas antibakteri. Selanjutnya yaitu adanya gugus 4-dimetilamino penting untuk pembentukan ion Zwitter, untuk distribusi optimum dalam tubuh dan untuk aktivitas in vivo. Dan yang terakhir yaitu ada pada gugus 2-karbonamid hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas. Next. Selanjutnya yaitu macam-macam turunan tetrasiklin. Turunan tetrasiklin ada 4 macam, yaitu alami, semisintetik, bentuk laten, dan bentuk manipulasi molekul tetrasiklin. Untuk tetrasiklin alami, contohnya yaitu tetrasiklin, klotetrasiklin, oksitetrasiklin, dan demikloksiklin. Untuk tetrasiklin semisintetik, contohnya yaitu sansiklin, doksisiklin, metasiklin, dan monosiklin. Dan yang ketiga, untuk contoh bentuk laten atau praobat tetrasiklin, yaitu melalui gugus amida membentuk senyawa yang mudah larut dalam air. Contohnya plomosiklin, rolitetrasiklin, dan pipasiklin. Yang selanjutnya yaitu melalui pembentukan kompleks atau garam, senyawa sukar larut dalam air, contohnya tetrasiklin kompleks fosfat dan tetrasiklin siklemat. Dan contoh yang terakhir untuk produk manipulasi molekul tetrasiklin, yaitu etamosiklin, duplikasi molekul tetrasiklin. Kafsiklin, yaitu tetrasiklin plus chloramfenicol siksinat. Dan penisiklin, yaitu tetrasiklin plus penisilin V. Dan kolimesiklin, yaitu 3 molekul tetrasiklin. Dan kolistin. Next. Selanjutnya yaitu turunan aminoglikosida. Turunan aminoglikosida yaitu antibiotika dengan struktur kimia yang bervariasi, mengandung basa deoksistropamin atau streptidin dan gula amino 3 aminoglukosa, 6 aminoglukosa, 2,6 diaminoglukosa, garosamin, deglukosamin, LN-metilglukosamin, neosamin, dan purpurosamin. Pada umumnya, merupakan senyawa bakterisid dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif, serta efektif terhadap mikrobakteri. Dalam bentuk garam sulfat atau hidroklorida bersifat mudah larut dalam air. Tidak diabsorpsi oleh saluran cerna sehingga untuk pemakaian sistemik tidak dapat diberikan secara oral dan harus diberikan secara parenteral, biasanya melalui injeksi intramuskular. Turunan aminoglikosida ini sering digunakan antara lain yang sering digunakan yaitu streptomisin, kanamisin, gentamisin, neomisin, lobramisin, amitasin, metilmisin, dibetasin, dan spektinomisin. Next.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya itu ada turunan makrolida. Antibiotik turunan makrolida ini pada umumnya dihasilkan oleh Streptomyces sp dan mempunyai 5 bagian struktur karakteristik, yaitu cincin lakton yang besar, biasanya mengandung 12-17 atom, lalu gugus keton, 1 atau 2 gula amin seperti glikosida yang berhubungan dengan cincin lakton, lalu gula netral yang berhubungan dengan gula amino atau pada cincin lakton, lalu yang terakhir gugus dimetilamino pada residu gula yang menyebabkan sifat basis dari senyawa dan memungkinkan untuk dibuat bentuk garamnya. Next. Lalu mekanisme kerja. Turunan makrolida seperti eritromisin yaitu senyawa bakteriostatik dan hanya efektif pada mikroorganisme yang aktif membelah. Turunan ini mengikat secara tak terpulihkan subunit ribosom 50S bakteri atau dekat tempat donor P sehingga memblok ikatan rRNA dengan tempat tersebut dan mencegah translokasi peptida-peptida dari tempat aseptor A ke tempat donor P. Pengikatan ini hanya terjadi bila subunit 50S bebas dari molekul rRNA yang berhubungan dengan rantai peptida nascent, sehingga yang diblok hanyalah sintesis homopeptida polimer tinggi, sedangkan peptida-peptida kecil tetap diproses secara normal. Lalu efek samping yang relatif rendah antara lain gangguan saluran cerna yang ringan seperti sakit kepala, mual, pusing, dan diare, serta reaksi alergi. Next. Selanjutnya ada turunan polipeptida. Antibiotika polipeptida mempunyai struktur sangat kompleks, mengandung polipeptida yang biasanya membentuk suatu siklik. Sumber utama turunan antibiotika ini adalah Bacillus sp dan Streptomyces sp. Berdasarkan sifatnya, antibiotika polipeptida dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu antibiotika yang bersifat asam, mengandung gugus karboksilat bebas, dan menunjukkan bagian struktur yang non-siklik. Lalu yang kedua, antibiotika yang bersifat basa, yaitu mengandung gugus amino bebas dan juga menunjukkan bagian struktur yang non-siklik. Lalu antibiotika yang bersifat netral, tidak mempunyai gugus karboksilat dan amino bebas karena strukturnya dalam bentuk siklik atau gugus reaktif di atas dinetralkan melalui formulasi. Next. Mekanisme kerjanya, beberapa antibiotika polipeptida seperti tirotrisin, polimixin B, dan colistin merupakan molekul yang amfifil, mengandung gugus-gugus lipofil dan hidrofil yang terpisah. Bentuk siklik dan gugus-gugus yang bersifat basa cukup berperan dalam menunjang aktivitas antibakteri. Antibiotika polipeptida dapat menyebabkan ketidakteraturan struktur membran sitoplasma dan kehilangan fungsinya sebagai rintangan permeabel, sehingga ion-ion yang secara normal ada dalam sel akan keluar dan menyebabkan bakteri mengalami kematian. Next. Selanjutnya, turunan linkosamida. Turunan linkosamida adalah antibiotik yang mengandung sulfur, dikarakterisasi oleh 4 alkil asam pipikolat atau asam higrat yang terikat pada alkil 6 amino alfa tioktopiranosonida melalui sambungan amida. Turunan ini mengandung gugus yang bersifat basa, yaitu N-pyrrolidin atau N-piperidin, dan dapat membentuk garam yang mudah larut dalam air. Lalu mekanisme kerja turunan ini, turunan linkosamida adalah senyawa bakteriostatik, tetapi pada kadar yang tinggi bersifat bakterisid, efektif terhadap banyak kokus dari gram positif dan bakteri anaerob gram negatif yang patogen. Turunan linkosamida dapat mengikat secara kuat ribosom subunit 50S bakteri dan menghambat reaksi enzim peptidil transferase sehingga mencegah pembentukan ikatan peptida dan menghambat sintesis protein bakteri. Next.
Lalu selanjutnya ada antibiotik polien. Antibiotik ini diproduksi oleh Streptomyces sp, dikarakterisasi oleh adanya cincin besar yang mengandung lakton dan ikatan rangkap terkonjugasi. Antibiotika polien tidak mempunyai aktivitas antibakteri tetapi aktif terhadap jamur dan yeast. Lalu contoh antibiotika polien yang banyak digunakan sebagai anti jamur yaitu seperti amphotericin B, kandisidin, dan nistatin. Next. Lalu turunan ansamisin. Turunan ini pada umumnya dihasilkan oleh Streptomyces sp, dikarakterisasi oleh adanya struktur siklik yang mengandung gugus aromatik dan jembatan makrosiklik alifatik panjang. Di antara posisi dua inti aromatik yang tidak saling berdekatan. Pada umumnya, turunan ini menimbulkan toksisitas tinggi dan hanya satu yang digunakan dalam klinik yaitu rifampicin. Pada umumnya, rifampicin digunakan sebagai obat anti tuberkulosis. Lalu turunan antrasiklin. Turunan ini adalah antibiotika turunan antrasiklinon, pada umumnya pada tetrasiklin, dan dihasilkan oleh Streptomyces sp. Mengandung gula pada konfigurasi L yang terikat pada gugus 7-hidroksil antrasiklinon melalui ikatan glikosidik. Antrasiklinon adalah aglikol yang mengandung kromoform antrakuinon dalam rangka hidrokarbon yang linear, mirip dengan tetrasiklin. Perbedaan struktur di antara turunan ini adalah pada jumlah dan posisi gugus hidroksil fenol. Derajat oksidasi dari 2 atom C rantai samping pada posisi 9 dan adanya ester asam karboksilat pada posisi 10. Pada umumnya, turunan ini digunakan sebagai obat anti kanker. Contohnya seperti daunorubicin HCl, rubicin HCl, epirubicin, dan plicamycis atau mitramycin. Lalu fosfomycin. Fosfomycin atau fosmicin adalah antibiotika yang diisolasi dari Streptomyces frigior atau Streptomyces sp lainnya. Spektrum aktivitasnya luas dan bersifat bakterisidal, terutama digunakan untuk infeksi bakteri gram positif. Strukturnya berbeda dengan antibiotika yang lain, merupakan turunan epoksida asam fosfonat. Mekanisme kerjanya dengan cara mengikat secara irreversibel gugus SH enzim enol pirufil transferase yang mengkatalisir reaksi antara UDP asetilglukosamin dengan fosfoenol pirufat membentuk asam uridin difosfo N-asetilmuramat. Salah satu proses pada tahap pertama sintesis peptidoglikan. Baik, untuk referensi yang kami gunakan yaitu dari buku Siswandono tahun 2016, yaitu Kimia Medisinal edisi kedua, Pusat Penerbitan dan Percetakan UR, Universitas Surabaya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan bisa disampaikan di Ikuti Elena. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.